Beragam komentar yang berbeda-beda didapatkan oleh para kandidat dari para panelis. Dengan produk yang mereka bawa, para kandidat berkesempatan mendapatkan masukan dari panelis. Namun beberapa tidak luput dari komentar pedas. Cabang yang saya buka itu ada 26, tapi sayangnya 2020 itu mulai beberapa cabang tutup karena pandemi, sampai sekarang itu hanya 16 cabang. Sebetulnya dengan berkurang ya jadi belasan, itu udah nunjukin bahwa bisnis modelnya tidak terlalu jalan. Resepnya berarti dikasihin ke franchisee? Iya. Oke, jaminannya mereka nggak bikin outlet sendiri pakai resepnya Mbak? Walaupun saya bukan ahli franchise ya, tapi biasanya franchise itu kan yang dilakukan adalah dia punya IP atau dia punya hak dan hak cipta terhadap resep, rasa makanan, dan lain-lainnya. Itu yang merupakan suatu key ingredients atau resep rahasianya. Biasanya yang dilakukan adalah bukan memberikan resep, tapi memastikan supply chain-nya terjaga. Harusnya aku lebih ngeprotek produk aku dengan tidak sembarangan kasih resep. Cita-cita usaha kami ini untuk menjadikan produk nasi tutuk oncom ini lebih dikenal masyarakat banyak. Kalau saya sih karena saya orang Sunda ya, buat saya ini kurang otentik rasanya. Saya sebagai pelanggan kan, saya bahkan bandingin gelato ini ketika saya makan di gelato tempat lain, pas saya nyoba ini, loh kok kayak bukan gelato gitu. How do you explain that? Karena orang akan mikirin kalau makan gelato tuh expect tekstur yang lebih creamy gitu. Pertama adalah mengenai positioningnya dia gitu. Bagaimana dia bisa meyakinkan orang bahwa makanan itu betul-betul gelato. Karena orang customer tidak akan melihat, oh teknisnya begini, ini teknis begini. Orang hanya melihat bahwa apakah ini produk sesuai dengan yang dijanjikan, sesuai dengan positioning brandingnya dia. Mungkin ketika ibu makan artisanal gelato akan mendapat tekstur seperti itu. Nah makanya kita ingin membangun experience terhadap customer dengan membuka satu gelateria shop. Sebenarnya kalau deg-degan enggak, karena kebetulan saya sendiri sebagai head chef-nya jadi lebih bisa mudah menjelaskan apa sih perbedaan gelato sama es krim sih. Saya kasih suggestion satu, ini kan lagi testing ya, make sure bahwa yang disajikan ke kita itu yang dalam kondisi panas. Karena ini dingin, jadi pas kita coba tuh beda experience-nya gitu. Kemudian di kemasan, kan tadi bilangnya ada healthy, beauty, dan segala macam. Orang tuh nggak tahu Mbak, healthy ini isinya apaan. Lu kenapa bisa kasih nama healthy? Ya healthy kan sehat artinya. Persis dengan brand yang dia punya, sehat, serve healthy. Ya orang yang membaca atau yang membeli kan pasti, gue kalau minum ini berpotensi sehat nih, apapun penyakitnya yang ada gitu. Nah itu kan harus ada underlying-nya, harus ada tanda kutip tanggung jawabnya lah gitu. It's good gitu, produknya udah bagus, cuman mungkin ada beberapa hal yang harusnya dicantumin atau kayak di input insight gitu di situ. Itu benar-benar kayak oh iya ya, ternyata kalau misalnya kita ngomongin sebuah branding itu mesti totally yang kayak perfect gitu. Awalnya saya buka Ceger Raya karena supaya tidak mengganggu yang di rumah sebenarnya. Waktu awal-awal tuh bagus ya, karena belakangan ini begitu, jadi saya lebih baik saya putuskan daripada itu menggerogoti saya, lebih baik saya buka. Jadi kalau memang sudah ada pegawai ini dari Pak Rex tadi katanya, itu rencananya gimana? Mau tambah outlet atau mau buka tambah outlet baru produksi lagi, atau gimana? Ya itu makanya saya tanya ke mereka gitu, karena itu kan dua bisnis yang berbeda. Yang satu buka outlet, ada service, hospitality, cost yang berbeda. Sementara yang satu lebih ke produksi dan retail dan B2C dan campaign dan promo gitu. Sehingga kalau misalnya masih dalam tahap yang early, sebetulnya dia lebih baik fokus ke satu produk yang menguntungkan gitu. Yang desain siapa? Khususnya kalau bahan seperti ini sebenarnya sudah jadi Pak. Jadi si pihak pabrik itu mengirimkan ke kami gambar itu tiap hari banyak. Jadi nanti kita yang memilih. Nah, saya bingung maksudnya dari pabrik tuh bagaimana gitu. Iya, jadi ada pabrik yang udah membuat ini. Ya, dalam ya sinonimnya beli barang pabrik yang udah pernah dijual ke orang dan dia jahit, dia dijadiin baju. That's not a business model. Mungkin mereka punya ekspektasi lain, tapi kalau menurut saya ya di sini saya sudah semaksimal mungkin presentasi tentang brand saya dan semua visi misinya. Jadi ntar saya ya tinggal terima apa hasilnya. It's good that Roro Kenas itu adalah social business, that you put social impact dalam bisnisnya dan twin dari dalam hal labor dan segala macam juga. Tapi I just want to remind you adalah social business atau social enterprise itu is business as usual. Yes. Jadi seharusnya yang di depan dan ditampilkan dan dipresentasikan tadi di depan adalah is about business first. Terus terang kalau saya ingin menggali lebih dalam lagi.
Karena hanya dari pertemuan singkat saja, sudah ada beberapa masukan dan challenge yang diberikan kepada saya selaku founder dari brand Rorokenes. Sampai sekarang Pastel Buncit terus berinovasi karena sejak tahun 2020 kami sudah mengeluarkan 32-33 varian rasa. Saya a big believer in inovasi. Tetapi kita juga harus ingat bahwa satu produk makanan harus punya identitasnya sendiri. Harus selain branding juga selain rasanya. Makanan itu dengan rasanya. Ketika satu pastel punya 32 rasa yang berbeda atau setiap bulan rasanya berganti-ganti, customer juga jadi bingung. Kami saat ini sedang mengembangkan suatu produk jam kayu dengan teknologi NFC sehingga kami cukup pede untuk menyebut jam kami adalah jam kayu pertama di dunia yang menggunakan teknologi NFC dan bisa berfungsi sebagai kartu nama digital. Well, the innovation is good, tapi produknya has to be good also. Ini yang belum terlihat untuk membuat orang ingin memilikinya. I mean, tadi saya katakan, you can have the story, tapi kalau produknya nggak mendukung, it's difficult. Kalau yang di dalam ini apa? Itu kopi winter juga, tapi pakai gula. Ini? Gitu. Iya. Nggak ada gula? Pakai gula. Ini? Iya. Nggak mungkin. Sorry. 100% nggak ada gula. Sorry. Itu espresso. Sorry. Saya cuma mau kasih sedikit masukan, mungkin menjadi seorang roaster dengan menjalankan bisnis outlet itu berbeda banget ya. Sangat. Ada kalanya idealisme itu harus mengalah untuk kita lebih fokus di bisnisnya. Cukup menegangkan karena pertanyaannya dan masukannya itu sangat kena banget di aku banget gitu.